Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa kelas pengantar ekonomi mikro. Pada kali ini Ibu akan mempresentasikan materi ke-7, pertemuan ke-7 mengenai pendekatan kardinal dan ordinal pada perilaku konsumen. Di dalam dunia bisnis dan marketing, demi mendapatkan hasil yang sangat baik, seorang pemasar perlu mengetahui alasan mengapa konsumen mau membeli produk tersebut, atau seberapa besar daya guna dari produk atau jasa dapat memberikan kepuasan terhadap konsumen. Pengukur nilai kepuasan konsumen terhadap daya guna terbagi menjadi dua dalam ilmu perilaku konsumen, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal adalah pengukuran kepuasan terhadap produk atau jasa yang konsumen gunakan dan dapat diukur berdasarkan angka yang pasti. Jadi pendekatan ini bersifat kuantitatif dengan satuan util. Pengukuran nilai ini akan dipengaruhi faktor individu seperti mood, ketertarikan, dan banyak hal lainnya, sehingga angka pengukuran tidak mungkin tepat. Pendekatan ini dapat diukur menggunakan kurva marginal utility, pendekatan satuan utilitas dalam menilai kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Jika konsumen mendapatkan kepuasan yang tinggi, maka konsumen akan rela membayar lebih. Jika tidak, maka akan berlaku sebaliknya. Kita akan melihat contoh pada grafik utilitas konsumsi bakso berikut ini. Di sini yang warna kuning adalah total utility. Yang warna merah adalah marginal utility. Nah, pada kepuasan total atau total utility akan terus meningkat dari titik A hingga titik C, yaitu pada saat kepuasan marginalnya atau marginal utility menurun, tetapi lebih besar dari 0. Ketika kepuasan total atau total utility berada di titik maksimum, yaitu titik C, maka kepuasan marginalnya atau marginal utility adalah sama dengan 0. Ya, jadi ketika kepuasan maksimum di titik C, maka marginal utility-nya ada sama dengan di titik 0. Kepuasan total atau total utility akan terus menurun setelah mengalami titik maksimum. Jadi setelah optimal ada di titik maksimum, dia akan terus menurun setelah mengalami titik maksimum, yaitu pada saat kepuasan marginal atau marginal utility-nya menurun, tetapi lebih kecil dari 0. Dalam pendekatan kardinal, ada hubungan antara utilitas marginal dan utilitas total. Jika utilitas marginal mengalami penurunan, utilitas total meningkat, tetapi pada tingkat yang semakin berkurang. Lalu utilitas marginal mencapai 0 dan menjadi negatif, maka utilitas totalnya mencapai maksimum dan penurunan dari maksimum. Itu tadi kita membahas pendekatan kardinal ya. Berikutnya ada pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal adalah teori yang mengungkapkan bahwa kepuasan konsumen yang telah menggunakan produk atau jasa tidak dapat diukur secara angka numerik atau angka pasti. Jadi diukur secara kualitatif, ya.
Teori pendekatan ordinal dikemukakan oleh pakar ekonomi modern yaitu J.R. Hicks dan R.G.D. Allen. Kepuasan tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan sifatnya bertingkat atau berjenjang dan hanya bisa dibandingkan. Jadi biasanya menggunakan ranking. Ada beberapa asumsi dalam pendekatan ordinal, yaitu rationality. Setiap konsumen diasumsikan bertindak rasional, yaitu berusaha mengejar kepuasan maksimum meski dihadapkan dengan keterbatasan anggaran. Ya. Lalu berikutnya, utility is ordinal. Berdasarkan asumsi ini, kepuasan itu tidak dapat diukur, namun hanya bisa dibandingkan atau sifatnya bertingkat tadi, menggunakan rankingnya. Berikutnya ada transitivity and consistency of choice. Konsumen senantiasa konsisten dalam membuat pilihan antara berbagai kombinasi barang. Artinya, jika konsumen lebih menyukai barang A dibanding barang B, dan ia pun lebih menyukai barang B dibanding barang C, maka ia pasti lebih menyukai barang A dibanding barang C. Dengan kata lain, jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka otomatis A lebih besar dari C. Berikutnya ada non-satiation. Asumsi ini menyatakan bahwa konsumen menyukai barang yang lebih banyak daripada yang sedikit. Konsumen juga diasumsikan selalu ingin terus berkonsumsi. Inilah yang sering disebut sebagai asumsi ketiadaan kepuasan atau konsumsi tanpa kejemuan. Konsumen tetap dapat mengekspresikan bahwa mereka merasa puas akan produk atau jasa tersebut setelah membandingkannya dengan produk lain sejenis. Sehingga metode pendekatan ordinal bersifat kualitatif dengan satuan berdasarkan tingkat kepuasan dengan pengukuran berdasarkan kurva indifference. Kurva indifference adalah kurva yang dapat menunjukkan kombinasi jumlah barang atau jasa yang telah konsumen konsumsi yang dapat menghasilkan tingkat kepuasan. Konsumen akan mengurangi tingkat konsumsi barang jika ia menambah barang lain untuk dikonsumsi. Nah, pendekatan ordinal ini dapat dianalisis dengan menggunakan kurva indifference dan garis anggaran atau budget line. Kurva indifference adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang konsumsi yang memberikan tingkat utilitas yang sama. Ya. Kurva indifference ini digagas pertama kali oleh ekonom kelahiran Irlandia, Francis Edgeworth, dan ekonom kelahiran Italia, Vilfredo Pareto. Mereka berdua menyatakan bahwa pendekatan ordinal seharusnya membentuk basis analisis ekonomi ketimbang pendekatan kardinal. Ya, kalau tadi di pendekatan kardinal analisanya berdasarkan kuantitatif, jadi angka numerik dan angka yang pasti. Tetapi untuk saat ini pendekatan tersebut jarang digunakan oleh para marketer. Karena apa? Karena dianggap kurang dapat mewakili, karena selera konsumen itu tidak dapat diukur dengan angka. Jadi hasilnya pun tidak akan pasti. Ya, jadi akhirnya digunakanlah pendekatan secara ordinal. Nah, si Edgeworth dan Pareto mengembangkan perangkat analisis yang disebut dengan kurva indifference atau indifference curve. Dalam kurva indifference, ini bisa dilihat tabel kombinasi kebutuhan makanan dan pakaian. Ya, jadi bila konsumen mengkonsumsi makanan dan dia juga mengkonsumsi pakaian, dalam situasi A,
si konsumen mengkonsumsi makanan 4 kali sehari, lalu membeli pakaian 2 kali setahun. Itu dalam situasi A. Lalu dalam situasi B, si konsumen mengkonsumsi makanan 3 kali sehari dan membeli pakaian 4 kali setahun. Apabila konsumen menyatakan bahwa A lebih besar dari B, berarti kondisi dia makan 4 kali sehari dengan membeli pakaian 2 kali setahun lebih berdaya guna atau lebih membuat dia puas, merasa memuaskan konsumen daripada pilihan yang situasi B, yang makan 3 kali sehari dan membeli pakaian 4 kali setahun. Lalu berikutnya, jika situasi A lebih kecil dari B, berarti kondisi yang B, si konsumen makan 3 kali sehari dan membeli pakaian 4 kali setahun, itu lebih memberikan daya guna atau lebih memuaskan konsumen. Jika A sama dengan B, berarti dengan makan 4 kali sehari dan beli pakaian 2 kali, itu sama dengan puasnya sama dengan rasanya makan 3 kali sehari sama beli pakaian 4 kali setahun. Memberikan utilitas yang sama kepada konsumen. Jika digambarkan dengan kurva indifference dari tabel yang tadi, dapat digambarkan kurvanya seperti berikut ini. Jadi ada makan 4 kali sehari, ya, ini pilihannya ada 1, 2, 3, 4. Lalu pakaiannya ini 1, 2, 3, 4, ini dalam setahun. Nah, dari gambar kurva indifference berikut ini, ciri-ciri kurva indifference adalah sebagai berikut. Jika dilihat grafiknya, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi dari titik A ke titik B, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini berakibat pada terjadinya keadaan yang saling meniadakan atau trade-off, yaitu jika konsumen ingin menambah konsumsi atas salah satu barang, ia harus mengurangi konsumsi atas barang yang satunya lagi. Berikutnya, ciri yang berikutnya adalah cembung ke arah titik asal atau ke arah 0. Ya, jadi cembung ke arah 0. Yang menunjukkan jika konsumen menambah konsumsi 1 unit barang, jumlah barang lain yang dikorbankan semakin kecil. Dalam analisis ilmu ekonomi, hal ini sering disebut sebagai tingkat substitusi marginal atau marginal rate of substitution or MRS, yaitu tingkat ketika barang X bisa disubstitusikan dengan barang Y dengan tingkat utilitas yang tetap. Ciri yang berikutnya, kurva indifference tidak saling berpotongan, ya. Jadi kurva indifference itu tidak berpotongan. Yang ciri berikutnya, jika kombinasi barang yang dikonsumsi memiliki kualitas yang semakin banyak, maka akan memberikan utilitas yang semakin tinggi yang ditunjukkan oleh kurva indifference yang semakin menjauhi titik 0. Ya. Jadi ini semakin menjauhi titik 0. Jika memang kualitasnya semakin banyak. Untuk menganalisa pendekatan ordinal, tadi ada 2 alat analisisnya dengan menggunakan kurva indifference dan budget line. Untuk yang budget line, gambaran grafiknya adalah sebagai berikut. Jika harga barang X dan Y adalah 1.000, ya, jika misalnya
harga barang X sama dengan barang Y, yaitu Rp1.000, maka konsumen membelanjakan pendapatan barang Y. Jadi pendapatannya adalah 10.000, harga barangnya adalah 1.000, maka jika si konsumen membelanjakan semua pendapatannya terhadap barang X, berarti akan dapat 10 unit. Begitu juga dengan jika dia membelanjakan barang Y, dihabiskan untuk barang Y, otomatis akan dapat 10 unit juga. Nah, berikutnya, garis anggaran menghubungkan titik A dan titik B dengan suatu garis lurus dapat diperoleh garis anggaran AB. Ya, ini garis anggarannya dari A sampai B, yang memperlihatkan kombinasi yang berbeda dari dua jenis barang yang dapat dibeli konsumen dengan tingkat pendapatan yang terbatas. Selanjutnya, untuk mengetahui pada saat kapan konsumen optimalisasi dalam mengkonsumsi secara optimal, yaitu pada saat kurva indifference atau indifference curve 2 bersinggungan dengan garis anggaran AB terjadi di titik E. Ya. Jadi pada saat ini titik E, itu konsumen merasa kepuasannya optimal dalam mengkonsumsi barang A maupun barang Y maupun barang X. Ya. Adapun kurva indifference 1 atau indifference curve 1 dan kurva indifference 3 atau IC3 merupakan kurva yang tidak diharapkan oleh konsumen. Karena apa? Karena kurva-kurva tersebut tidak menunjukkan keseimbangan barang dan jasa yang dikonsumsi. Jadi kalau yang IC3 ini besar pasak daripada tiang. Jadi pendapatannya tidak bisa untuk mengkonsumsi barang tersebut. Jadi sudah terlalu mahal karena yang titik pendapatan adalah di sini, menghubungkan titik A sampai titik B. Jadi kalau yang di atas itu sudah di luar dari pendapatan. Kalau di yang IC1 juga masih kurang puas atau ingin menambah lagi, jadi belum optimal. Jadi titik optimalnya adalah di titik E yang indifference curve 2 atau IC2. Oke. Nah, kesimpulannya dalam pendekatan ordinal, menurut pendekatan ordinal, utilitas suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya utilitas yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Kurva indifference adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang konsumsi yang memberikan tingkat utilitas yang sama. Dan budget line atau garis anggaran yaitu garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang dibeli oleh konsumen dengan pendapatan yang sama. Oke, terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Jika ada yang masih belum paham dan ingin ditanyakan, silakan dapat ditanyakan di grup kelas pengantar ekonomi mikro. Ya, selanjutnya, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.